Pemirsa, sejumlah pejabat Amerika Serikat dilaporkan mendesak Uni Emirat Arab untuk lebih terlibat dalam agresi terhadap Iran. Pihak Washington bahkan mendesak otoritas Abu Dhabi untuk merebut salah satu pulau milik Iran, Pulau Lavan. Seorang mantan pejabat keamanan senior Amerika Serikat yang tidak mau disebut namanya menyatakan ada beberapa orang di lingkaran dalam Presiden Donald Trump yang telah mengusulkan agar Uni Emirat Arab merebut Pulau Lavan, salah satu pulau milik Iran yang terletak di perairan Teluk Persia. Sebelumnya Pulau Lavan dilaporkan menjadi target serangan militer rahasia Uni Emirat Arab terhadap Iran yang digelar awal April lalu. Desakan sejumlah pejabat Amerika Serikat kepada Uni Emirat Arab dimaksudkan agar otoritas Abu Dhabi lebih terlibat dalam agresi terhadap Iran. Baru-baru ini Uni Emirat Arab menjadi sorotan setelah laporan media terkemuka AS Wall Street Journal mengungkap bahwa Uni Emirat Arab secara diam-diam melancarkan serangan terhadap Iran. Makanan buat perjalanan selama 2 bulan nanti. Sekarang udah jam 5:30. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan ancamannya kepada Iran agar segera melanjutkan pembicaraan damai atau Iran akan kehilangan segalanya jika para pemimpinnya gagal bertindak cepat. Pada akun media sosial Truth Social miliknya, Trump mengancam Teheran agar segera bertindak cepat atau tidak akan ada lagi yang tersisa buat Iran. Sebelumnya Trump disebut juga sempat berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas opsi untuk aksi militer terbaru terhadap Teheran. Sementara itu Trump dijadwalkan akan bertemu dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Selasa mendatang untuk membahas opsi militer. Trump mengharapkan Iran mengajukan proposal kesepakatan damai terbarunya dalam beberapa hari mendatang, namun menolak untuk mengungkapkan tenggat waktu negosiasi. Amerika Serikat diprediksi akan melakukan operasi militer yang lebih keras jika Iran tidak memenuhi tuntutan AS terkait program nuklir Iran. Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memuncak setelah pihak agresor yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman baru terhadap Iran. Sementara blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran masih terus dilakukan. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan akademisi Iran Qasim Muhammadi. Selamat sore, Mas Qasim. Selamat sore. Baik, Mas Qasim, salah satu perkembangan terbaru ini Amerika Serikat mendesak negara-negara di kawasan seperti Uni Emirat Arab supaya lebih aktif melakukan agresi bahkan merebut Pulau Lavan dari kedaulatan Iran. Bagaimana Anda menilai tindakan Amerika Serikat ini? Saya kira kalau Amerika Serikat biasanya dalam tindakan agresinya biasanya dia mencari mitra ataupun mencari pihak kerjasama biasanya, tapi saya kira kalau di agresi ini yang perang ini terhadap Iran itu sudah dibuktikan bahwa hampir tidak ada negara maupun lemah ataupun kuat yang mau bekerja sama-sama Amerika Serikat, dan saya kira itu satu tanda untuk kelemahan dan kekalahannya yang luar biasa dari pihak Amerika Serikat. Kita beberapa kali melihat bahwa selama perang terhadap Iran itu, dia beberapa kali meminta kepada negara-negara NATO secara anggota NATO dan juga secara pribadian negara-negara Inggris macamnya atau Prancis, bahkan negara-negara yang tidak begitu kuat macam Korea Selatan. Dia minta untuk bekerja sama-sama dia untuk contohnya membuka Selat Hormuz ataupun ikut dalam perang terhadap Iran, tapi tidak ada balasan positif dari negara-negara tersebut. Saya kira itu sangat memperlihatkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat itu sudah sampai ke akhirnya adidayanya dia. Dia secara sendirian tidak bisa lanjutkan dan jalankan kebijaksanaannya, dan sekarang hampir tidak ada negara yang mau mendengar, yang mau bekerja sama-sama dia dalam tindakan yang begitu biadab macam agresi terhadap Iran. Tapi apakah dari pihak Iran sendiri juga melihat adanya gerak-gerik dari negara-negara di kawasan Teluk ini yang kemudian lebih aktif atau lebih konfrontatif?
Saya kira kalau sebagian negara-negara tersebut itu, khususnya UAE itu, mereka bercenderung untuk bekerja sama-sama Amerika, karena saya kira kalau UAE itu kita tidak bisa definisikan negara UAE itu luar dari peta Israel dan Amerika. Yani ini mereka sendiri yang mengidentifikasikan mereka sendiri dalam program atau proyek Israel itu di daerah Timur Tengah ini. Oleh karena itu kalau UAE itu ya pasti mereka sangat cenderung untuk berperan lebih kuat daripada yang sekarang berperan di agresi terhadap Iran. Tapi itu juga tidak ada keraguan bahwa kemampuan mereka juga sangat terbatas dibandingkan negara-negara lain. Bahkan oleh karena itu saya kira mereka juga sekarang sangat hati-hati untuk tindakan mereka terhadap Iran, dan Iran pun sudah beberapa kali sudah umumkan dan sudah berikan pesan kepada UAE, khususnya negara-negara Teluk Persia, khususnya UAE, bahwa kalau ada agresi lagi maupun sembunyi-sembunyi ataupun terbuka terhadap Iran dari negara Teluk Persia itu, Iran itu kali ini tidak macam kali kemarin. Iran akan habiskan negara-negara dari mana Iran itu diserang ataupun diancam. Oleh karena itu saya kira masih sangat mustahil untuk negara-negara macam UAE ataupun negara-negara Arab untuk dengan jelas, minimalnya dengan jelas dan terbuka menambah ke agresi ini, menambah diri mereka ke agresi ini terhadap Iran. Baik. Kemudian Mas Kasim, kita melihat ada pertemuan antara pemimpin parlemen Iran dan juga pemerintah Pakistan untuk membicarakan putaran kedua perundingan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Menurut Anda seberapa besar kemungkinan putaran kedua perundingan damai ini bisa terwujud? Saya kira kalau Iran itu melanjutkan kerjasama sama Pakistan itu hampir hanya untuk menghormati tetangga yang terhormat kami itu, yaitu Pakistan. Yani itu tidak berarti bahwa ada harapan di pihak Iran itu mengenai suksesnya dan menangnya perundingan atau negosiasi sama Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita ketahui, Iran beberapa kali sudah berundingan sama Amerika Serikat, sudah bernegosiasi, dan juga bahkan ada sebagian kesepakatan di sejarahnya perundingan itu yang dicapai oleh Amerika Serikat dan Iran, tapi dibatalin. Yani beberapa tahun ke depannya, Iran itu semua hal yang harus dilakukan oleh Iran itu dilakukan dan dijalankan. Amerika Serikat ataupun pihak Barat itu mereka tidak jalankan tuntutan yang diharapkan dari mereka, tapi dalam sama waktu mereka juga mundur dan batalin kesepakatan itu JCPOA. Oleh karena itu saya kira kalau dari pihak Iran itu, baik dari pihak masyarakat Iran ataupun pimpinan Iran itu tidak ada begitu harapan untuk perundingan atau negosiasi untuk berhasil, tapi masih untuk menghormati mediasinya tetangga kami itu, yaitu Pakistan, dan juga memperlihatkan sekali lagi kepada dunia bahwa Iran itu tidak mau perang, tidak mau aggression. Oleh karena itu dilanjutkan kerjasama sama Pakistan atau perundingan macam itu. Tapi itu juga tidak ada keraguan bahwa Iran itu tidak akan mundur dari tuntutannya dia, dari haknya dia, dan kalau itu tidak dipastikan dalam rangka perundingan atau negosiasi, Iran pasti akan menjamin dan mengamankan hak asasinya itu lewat perjuangan. Baik. Terima kasih telah memberikan pandangan Anda, Mas Kasim Muhammadi, akademisi Iran, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.